911. Tolong ceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Apakah Anda berada di dekatnya sekarang? Dia sedang dalam perjalanan. Mereka sedang naik ke atas. Saya akan mengurusnya. Ada begitu banyak darah sehingga ketika Anda melihatnya, Anda tidak mengira dia sedang mengenakan pakaian apapun. Dengar, kamu tidak ingin itu menjadi kenangan terakhirmu. Seorang wanita dibunuh dengan kejam dan para penyelidik melakukan segala cara untuk mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Apakah dia mengancam lewat telepon atau lebih seperti... Oh, kalian semua, jangan ganggu pacarku. Apa yang lebih menakutkan daripada menjadi seorang wanita sendirian di rumah, lalu seseorang masuk ke dalam rumahmu, dan kamu harus berjuang untuk hidupmu? Ini adalah Tamarack, Florida. Ini adalah pinggiran kota Fort Lauderdale yang sangat damai. Nenek saya dulu tinggal di sana. Tamarack, Florida di Broward County sangat berorientasi pada keluarga. Ini adalah daerah yang cukup tenang, Broward. Mayoritas penduduknya sedikit lebih tua. Dulu, banyak pensiunan yang tinggal di sana. Ini bukan daerah yang saya anggap memiliki tingkat kejahatan tinggi. Namun, pada 13 Juli 2022, sekitar pukul 3 sore, ada panggilan darurat yang masuk ke 911. Dan saat petugas darurat yang pertama merespons tiba di lokasi, si penelpon menemui mereka di halaman depan kompleks apartemen ini. Tidak. Oh ya Tuhan, Apakah kamu melihat polisi? ya polisi bersama para medis. Oke. Kantor Sheriff Broward telah menerima panggilan 911 dari seorang pria yang mengatakan bahwa dia mampir untuk mengunjungi temannya. Setelah tidak ada respons, dia mencoba pintu depan dan menemukannya tidak terkunci. Saat membuka pintu depan, dia menemukan temannya itu langsung dalam jarak sekitar 3 meter dari pintu, dikelilingi genangan darah. Ya gedung ini, yang satu ini di sini. Apakah kamu sedang bersama mereka sekarang? Ya aku sudah bersama mereka sekarang. Kamu di sini. Oke. Baiklah, ya sudah, tunggu sebentar. Kamu bisa bicara dengan mereka. Apa dia ikut? Tidak, bersama ibunya, tapi ibunya seorang pramugari. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana kamu bisa masuk rumah itu? Favoritku, jangan sentuh apapun. Aku akan menjemputnya di belakang. Tunggu sebentar. Penelpon 911 ini, Rovelto Robinson, mengantar petugas yang pertama tiba di lokasi ke apartemen pacarnya, Kayla Hodgson, yang berusia 23 tahun. Nomor berapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Saya tidak punya akses, saya sudah menelpon dia sepanjang pagi dan dia tidak mengangkat telepon. Dan saya kesini pertama kali, saya hanya meletup pintu. Jadi saat saya kembali, untuk kedua kalinya, saya melihat mobilnya di luar. Saya pikir dia pasti ada di sini. Jadi saat saya datang, saya meletup pintu dengan keras. Dan dia bersama anjing kecilnya, tapi dia tidak menjawab. Saya coba buka pintunya, dan ternyata pintunya terbuka. Dia sudah tergeletak di lantai. Iya. Pintunya tidak terkunci. Apakah kamu sudah masuk ke dalam rumah? Baru saja, ya. Dan aku hanya datang untuk mengatakan, Kamu tidak melihat siapapun di dalam sana saat itu. Apartemennya adalah gedung 4 lantai. Ini adalah kompleks yang lebih baru. Apartemennya terletak di lantai 2 dan bagian ujung lorongnya agak terbuka. Ponselnya benar-benar. ini seperti pacarku. Tepat di sini. Tidak ada anak-anak, hanya sedikit keluar. Ke kiri. Satu orang harus masuk. Itu saja. Begitu Anda masuk ke apartemen, korban, Kayla Hodgson, tergeletak sekitar 3 meter di dalam pintu depan. Ya, Kamu di sini. Kamu bisa mendengarku di sana saat kamu masuk. Ya, dia ada di sana. Aku tidak mau kamu seperti itu. Ada darah di sekelilingnya, ada bekas darah di lantai. Mereka melihat dan memeriksa kamar tidur dan kamar mandi. Mereka menemukan anjing Kayla di salah satu kamar tidur. Lalu mereka keluar dari apartemen dan memberitahu detektif kasus pembunuhan. akhirnya kami mendapat panggilan untuk datang dan mengambil alih penyelidikan. Lalu seorang pacar punya warna kuning. Dan aku tidak tahu, rasanya seperti... Kita hanya bercanda. Ibu Kayla, kami turut prihatin atas apa yang Ibu alami. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu. Kami akan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Mohon bersabar dengan kami. Tampaknya ada bekas seretan di genangan darah.
Dan bekas seratan itu mengarah ke bagian atas kepala Kayla. Dan Kayla tergeletak di lantai. Dia sangat berlumuran darah. Ada begitu banyak darah sehingga ketika kamu melihatnya, kamu tidak mengira dia sedang memakai pakaian apapun. Tapi sebenarnya dia mengenakan jubah. Namun jubah itu benar-benar basah kuyup oleh darah. Jadi terlihat seperti darah semua. Ya, itu fobia ini akan menjadi... Tentang parang. Mereka membawa para medis, melemparku ke tanah. Aku bicara tentang dada. Kayla mengalami sekitar 36 luka tusuk atau sayatan yang berbeda. Sebagian besar terkonsentrasi di sisi kiri wajah dan lehernya. Dia mengalami luka panjang akibat benda tajam yang memanjang di sisi wajahnya. Dia juga mengalami luka tusuk di lehernya yang menusuk ke mulu darah jugularisnya. Dari luka-lukanya, jelas bahwa orang ini ingin Kayla mati. Dokter forensik menentukan bahwa kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan dan penyebab kematian adalah beberapa luka akibat benda tajam. Tapi siapa yang ingin membunuh Kayla Hudson? Kayla adalah wanita ceria dan cerdas berusia 20-an yang tampaknya sedang menikmati hidupnya. Dia sangat dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. Kayla bekerja sebagai pelayan bottle service. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Bardolls. Dia juga bekerja lepas secara pribadi. Dia memiliki beberapa pekerjaan berbeda, tetapi dia bekerja di industri layanan seperti bottle service, pelayan, server, bartender, dan sering bepergian antara New York dan Tamarack. Dia tinggal di Tamarack bersama ibunya, dan dia serta ibunya memiliki hubungan yang sangat dekat. Kayla, dari yang bisa saya lihat, berasal dari keluarga yang penuh kasih sayang. Ibunya, Diane, menggambarkan dia sebagai seseorang yang cantik, sangat mencintai kehidupan, dan sebagai anak muda berusia 20-an, dia menikmati setiap menit hidupnya, bepergian bersama teman-teman, dan benar-benar menjalani hidup. Sekarang, saat aparat penegak hukum mulai mengamankan tempat kejadian perkara, anggota keluarga Kayla mulai berdatangan ke apartemen. Saya harus bilang, itu menyakiti tubuhnya. Hei, kapan terakhir kali kamu bicara dengannya? Kapan terakhir kali kamu bicara dengan sepupumu? Dia bicara di Instagram, sepertinya kemarin, aku melihat sepupuku. Oh, orang-orang ini, dengar. Di mana ibunya? Ibunya adalah pramugari. Dia sedang bekerja di penerbangan. Aku baru saja berhasil menghubunginya. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Sepupu Kayla mengetahui bahwa Kayla telah meninggal dan dia sangat terpukul. Itu bisa dimengerti. Bisakah kamu bayangkan saat kamu baru mengetahui bahwa kerabatmu meninggal di apartemen mereka di usia yang masih sangat muda? Ya Tuhan, itu Ethan. Bahwa seorang... Ya Tuhan. Siapa namamu, Emily? Melanie. Melanie. Apakah ada orang di sini bersamamu, Melanie? Baiklah, mari kita kembali ke kamu. Ayo kita jalan ke sana. Oke. Butuh bantuan untuk berdiri. Ayo. Ayo. Ayo, kami akan membantumu. Ibu Kayla, Diane, tiba di rumah hanya 5 jam setelah jasad putrinya ditemukan. Kayla tinggal bersama ibunya di apartemen ini. Tapi ibunya adalah pramugari dan saat kejadian ini terjadi, dia sedang bertugas terbang dan harus diberitahu. Dia harus menerima telepon yang memberitahukan bahwa putrinya telah meninggal. Bu, apakah ibu mau duduk? Kalian bisa tetap di sini kalau mau. Bisa nggak kita ke sana? Di sana lebih privat aja. Saya mengerti, Bu. Kami akan segera menurunkan jenazahnya. Dan sekarang, saudara laki-laki Kayla juga sudah tiba di apartemen Kayla dan ibunya. Saya tahu. Maaf, aku tidak ingin melihat. Aku hanya ingin melihat itu. Pak, dia sudah tidak ada di sini lagi. Apakah dia? Di mana dia? Di mana dia? Bisa saya bantu Anda berdiri? Ketika penegak hukum sedang menyelidiki dan menjaga tempat kejadian perkara, mereka harus bisa bekerja dan juga harus membantu anggota keluarga untuk berdiri dan mengantarkan mereka pergi agar mereka bisa terus bekerja menyelidiki kematian Kayla.
Ya Tuhan. Dalam sebuah adegan yang benar-benar menghancurkan hati yang terekam di body cam polisi, keluarga Kayla meminta untuk mendoakan jenazah Kayla sebelum dia dibawa ke kamar mayat. Kami tahu. Bapak Surgawi, kami baru saja belajar untuk menjaga jiwa kami tetap hidup. Raih tanganmu. Raih tanganmu. Tangan, dengarkan. Kamu tidak ingin itu menjadi kenangan terakhirmu. Aku janji. Aku janji. Kamu tidak ingin itu menjadi kenangan terakhirmu. Terima kasih. Baiklah. Aku turut prihatin padamu. Bu, di mana pria yang tadi ada di rumah? Pria itu tadi teralihkan. Apakah dia ditahan? Apakah dia sedang diperiksa? Tentu saja penyidik perlu mewawancarai orang yang menemukan jasad Kayla, yaitu Rovelto Robinson yang saat itu berusia 31 tahun. Pak, saya sangat menyesal atas kehilangan Anda. Maksudnya pacarnya? Ya, semacam itu. Baiklah, kenapa kita tidak mampir ke Keskar dan mengambil keterangan dari Anda tentang bagaimana kejadiannya? Salah satu hal pertama yang kami lakukan di lokasi adalah berbicara dengan saksi. Rekan saya sudah ada di sana beberapa saat sebelum saya, jadi dia sudah mulai melakukan itu dan memberi saya ringkasan singkat tentang apa yang dikatakan oleh penelpon layanan darurat 911. Saya kemudian juga bertemu dengannya. Apakah Anda ingat pertama kali Anda mencoba menghubungi Kayla? Itu masih awal, jadi sekitar jam 10 atau 11 mungkin. Jam 10 atau 11, bagaimana Anda menghubunginya? Saya menelpon dia. Saya menelpon dia. Saya menelpon dia berkali-kali. Dia menyebutnya sebagai semacam pacarnya. Dan sekali lagi, dia menyinggung fakta bahwa meskipun mereka berteman, mereka lebih dari sekedar teman. Mereka mungkin tidak eksklusif, tapi Kayla semacam pacarnya. Kamu pikir itu jam 10 atau 11? Aku pikir kamu akan memeriksa, tapi kamu bilang kamu sudah menghapus pesan teksnya. Ya. Aku menghapusnya karena dia membuatku kesal. Karena aku pikir dia mengabaikanku. Soalnya aku baru saja pulang setelah bertemu pacarku. Jadi biasanya kami melewati jalan-jalan di Chicago ini menemui pacarku. Dia jadi merasa nggak enak atau gimana gitu. Jadi dia tahu kamu menemui cewek lain diam-diam. Iya. Aku dan dia sangat terbuka dengan situasi kami. Baiklah, seberapa cepat kamu menghapus pesan dan panggilan teleponnya? Setelah aku datang ke sini, aku tidak melihat mobilnya. Dan aku mengetuk pintu, tapi dia tidak menjawab. Jadi aku berpikir, sekarang aku kesal. Dia juga bisa memberitahu mereka bahwa dia sempat kesal dengan Kayla dan menghapus semua kontaknya. Sekarang mereka mencoba mencari tahu motif dan siapa yang membunuh Kayla. Dan ketika kamu mendengar bahwa dia cukup marah sampai menghapus semua kontak, mereka harus menyelidiki lebih lanjut. Apakah itu berarti dia cukup marah untuk melakukan hal lain pada Kayla? Waktu kamu menelpon dia tadi, apakah langsung masuk ke voicemail atau tidak ada nada sambung? Jadi itu juga yang membuatku kesal sampai aku menghapus nomornya. Karena awalnya teleponnya berderi, lalu tiba-tiba saja tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada mesin penjawab. Hanya tertulis panggilan gagal, panggilan gagal. Tapi waktu aku menelpon pakai ponselku yang satu lagi, elponnya malah berdering. Jadi itu yang bikin aku makin kesal. Rovelto Robinson menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana dia menemukan Kayla. Sekarang saya tidak menggedor pintu keras-keras. Saya hampir mengetuk pintu, lalu saya coba cek pintunya, dan pintunya terbuka, dan dia ada tepat di sana. Dia adalah orang terakhir yang melihat Kayla secara langsung sebelum dia meninggalkan apartemen. Jadi, Rovelto bisa memberikan garis waktu tentang kapan dia mengunjungi Kayla malam sebelumnya di apartemennya. Mereka juga menggunakan garis waktu kapan dia menelpon Kayla untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar merupakan periode waktu ketika dia sudah meninggal. Meskipun darah di tangan Rovelto memang mencurigakan, para penyelidik memutuskan bahwa dia terkena darah itu saat mencoba memberikan CPR kepada Kayla. Ketika detektif berbicara dengan Rovelto, setahu dia, tidak ada seorang pun yang terlintas di pikirannya yang ingin melakukan ini kepada Kayla. Dan meskipun dia juga punya pacar di New York, dia memastikan kepada pihak berwenang bahwa pacarnya memang berada di New York pada hari itu. Dan bahwa pacarnya tidak pernah memiliki masalah dengan Kayla, dan bahkan tidak tahu bahwa Kayla ada. Di kamar mayat, tubuh Kayla memberikan petunjuk kepada para penyidik tentang siapa yang bisa melakukan ini padanya.
Banyak luka tangkis yang diderita Kayla menunjukkan kepada kami bahwa Kayla berjuang untuk hidupnya sampai akhir. Kayla memakai kuku palsu, dan ada beberapa kukunya yang tercabut saat dia berjuang untuk hidupnya. Dan kuku-kuku itu juga ditemukan di dalam apartemen. Jumlah luka tusukan, lokasi luka tusukan, fakta bahwa dia memiliki luka tangkis, semua menunjukkan bahwa dia melawan. Itu berarti bahwa penyerang, si pembunuh, adalah seseorang yang bertindak dengan penuh dendam. Sebenarnya, jenis kejahatan seperti ini menunjukkan bahwa itu dilakukan karena kemarahan, emosi yang memuncak, atau secara spontan. Tempat kejadian perkara itu sendiri sangat berdarah. Jelas bahwa ada semacam perkelahian yang terjadi di dalam apartemen Kayla. Ada darah yang terciprat di dinding di lorong masuk. Dia dikelilingi oleh genangan darah. Tidak ada senjata yang terlihat tertinggal di tempat kejadian. Kami tidak melihat ada pisau. Tapi satu hal yang kami perhatikan saat itu adalah ada huka kaca besar yang pecah dan tergeletak sebagian di bawah Kayla dan di sekitarnya. Itu adalah pecahan kaca yang besar. Kemudian kami mengumpulkan itu dan menentukan bahwa sebagian besar bagian kaca dari botol hookah, bagian batangnya hilang dari tempat kejadian. Dan anjing Kayla memberikan petunjuk lain kepada para penyelidik. Kayla memiliki seekor anjing kecil, namanya Dior. Orang yang menelpon nomor darurat 911 mengatakan salah satu hal pertama yang dia anggap aneh adalah ketika dia mengetuk pintu, terdengar seperti anjing itu hampir terkunci di kamar cadangan apartemen. Akhirnya, mereka menemukan anjing itu di kamar cadangan. Pintu kamar itu tertutup rapat. Salah satu hal yang Anda perhatikan adalah anjing itu memiliki sedikit darah di kakinya, yang memberi kami kesan bahwa jelas anjing itu berada di luar saat serangan itu terjadi, dan seseorang telah memasukkannya ke balik pintu itu lalu menutupnya. Sekilas, tidak ada sesuatu yang menonjol di dalam apartemen Kayla yang bisa mengarah pada tersangka manapun. Jadi, para penyelidik harus memeriksa rekaman kamera pengawas apapun yang ada di luar apartemen Kayla. Yang ini ada kamera ring, yang ini juga ada kameranya. Sementara TKP sedang diproses, para detektif pergi ke kompleks apartemen dan mendapatkan rekaman kamera pengawas. Untuk gedung tempat Kayla tinggal dan juga gedung yang tepat di sebelah gedung Kayla. Apartemen Kayla terletak di lantai 2. Di setiap sisi apartemen Kayla terdapat 2 apartemen berbeda di seberang lorong, dan keduanya dilengkapi dengan kamera pengawas bel pintu. Sayangnya, kamera yang berada di sebelah barat tidak berfungsi dengan baik. Kamera itu sebenarnya yang paling bagus karena memperlihatkan sebagian pintu Kayla. Kamera itu mungkin saja merekam kejadian yang terjadi di depan pintu tersebut. Namun, ada kamera bel pintu pengawas di sisi timur apartemen Kayla. Dan kami berhasil mengumpulkan rekaman dari sana. Dengan rekaman dari kompleks apartemen serta rekaman kamera bel pintu ring, para penyelidik mulai menyusun garis waktu. Rekaman dari kompleks apartemen dan dari kamera bel pintu cocok dengan garis waktu kejadian versi Rovelto tentang dirinya pergi ke apartemen Kayla dan saat Kayla berangkat kerja. Jadi, Rovelto Robinson secara resmi tidak lagi dianggap sebagai orang yang dicurigai dalam kasus ini. Kami bisa melihat kapan Kayla pergi, kapan dia pulang ke rumah malam itu. Jadi, garis waktu itu sangat penting. Kami benar-benar bisa mulai memperluas penyelidikan dari sana, melihat siapa saja yang bergerak di sekitar kompleks pada saat itu. Pihak penegak hukum melihat seseorang yang dicurigai tiba di gedung apartemen sekitar pukul 2 pagi. Dan wanita ini mengenakan pakaian gelap dengan topi baseball, masker COVID, dan juga membawa tas makanan milik Shake Shack. Ada seorang wanita kulit hitam yang mengenakan pakaian serba hitam. Dia memakai topi New York Yankees, celana hitam, dan jaket hitam. Dan dia tampak seperti mondar-mandir di lokasi itu. Dia naik turun tangga, bolak-balik melewati lorong-lorong. Dari sekitar pukul 2 pagi hingga pukul 4.45 pagi. Orang yang sama ini terlihat berpindah dari gedung Kayla ke gedung di sebelahnya. Mereka melihat orang ini memperhatikan kotak surat dan bergerak dengan cara yang mencurigakan. Itu saja seseorang pada jam 4 pagi. Mengawasi sebuah apartemen itu sudah mencurigakan, tapi ditambah lagi penyamaran yang jelas agar orang tersebut tidak dikenali. Akhirnya, kami bisa melacaknya di beberapa lokasi. Gerak-geriknya, sikapnya, benar-benar membuat kami curiga padanya.
Setelah Kayla tiba di rumah, kami melihat tersangka sekali lagi berjalan cukup cepat menuju apartemen Kayla dari gedung lain. Tapi tiba-tiba dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Dan itu terjadi hanya 1 atau 2 menit setelah Kayla tiba di rumah. Detektif dapat melihat tersangka berjalan melewati pintu-pintu yang mengarah ke apartemen Kayla. Kami tidak melihat tersangka lagi di rekaman video itu selama hampir 1 jam. Kamu bisa langsung tahu itu adalah tersangka yang sama hanya dari postur tubuhnya. Dia memiliki postur tubuh yang sangat khas, dan sekarang dia mengenakan pakaian yang berbeda. Tersangka terlihat sangat jelas di kamera saat meninggalkan gedung apartemen Kayla dengan mengenakan hoodie yang dikenali ibu Kayla berasal dari tempat tinggal mereka. Ada juga sepasang sandal yang biasa dipakai bersama oleh Kayla dan ibunya. Dan tersangka terlihat pergi dengan memakai sandal tersebut. Tersangka juga membawa sebuah tas belanja yang diidentifikasi telah diambil dari apartemen tersebut. Ada begitu banyak alasan berbeda mengapa hal itu mencurigakan menurut saya. Pertama, mengapa dia memakai pakaian Kayla? Kedua, mengapa dia harus berganti pakaian sama sekali? Dan yang ketiga, apakah dia hanya mencoba menyamarkan penampilannya dan mungkin membuat orang berpikir bahwa itu adalah Kayla yang meninggalkan apartemen? Ketika para detektif melihat bahwa para tersangka pergi dengan pakaian yang berbeda, itu jelas mencurigakan. Tapi ketika pakaian yang dipakai saat pergi adalah pakaian milik korban, itu memberitahu kita bahwa tersangka ini pasti berada di dalam apartemen Kayla karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Kuku Kayla Hodgson memberikan petunjuk lain kepada para penyelidik. DNA yang ditemukan di bawah kuku Kayla telah diproses dan DNA tersebut berasal dari 1 orang perempuan. Jadi, siapa sebenarnya wanita misterius yang tertangkap dalam rekaman kamera pengawas itu? Nah, para penyelidik berbicara dengan orang-orang yang paling mengenal Kayla. Para detektif kemudian mencoba mencari tahu siapa yang memiliki masalah dengan Kayla. Apakah ada seseorang dalam kehidupan Kayla yang ingin Kayla mati? Ketika mereka berbicara dengan pemilik Bardolls, atasan Kayla, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki masalah dengan Kayla. Ketika mereka berbicara dengan ibu Kayla, satu-satunya hal yang diketahui ibu Kayla adalah bahwa ada seorang gadis yang sering menelpon iseng ke ponselnya, tapi dia tidak benar-benar memiliki detail lebih lanjut selain itu. Saya menghubungi beberapa teman Kayla dan meminta mereka untuk bertemu dengan saya agar saya bisa melihat apakah ada seseorang yang sesuai dengan deskripsi ini yang mungkin pernah bermasalah dengan Kayla. Ini akan menjadi keterangan bersumpah yang direkam dari Janissa Tate. Hari ini kita di sini membahas kematian Kayla Hodgson dan setahu saya Anda adalah sahabat Kayla. Apakah itu benar? Iya. Baiklah, dan Anda menyebutkan sebelum ini direkam bahwa kalian berdua baru saja berada di New York dari tanggal 6 Juli sampai 9 Juli. Apakah itu benar? Iya. Dan kapan terakhir kali Anda benar-benar melihat Kayla? Tanggal 9. Janissa Tate adalah sahabat terbaik Kayla. Mereka sangat dekat. Mereka bekerja bersama di Bardolls. Dimanapun Kayla berada, Janissa juga ada di sana. Mereka pergi ke New York bersama-sama. Mereka bekerja di pesta-pesta di New York bersama-sama. Dari yang saya pahami, Kayla sedang berpacaran dengan seorang pria yang punya pacar di sini, di Florida, bernama Rivaldo Robinson. Apakah kamu mengenalnya dengan nama Rivaldo? Velt. Velt, oke. Saya sudah mendengar beberapa nama. V. Velt, oke. Selain V, siapa lagi yang sempat Kayla kencani, baik laki-laki maupun perempuan? Ada seorang pria bernama Shakure. Ada seorang pria bernama Terrence. Oke, apakah dia dari New York atau Broward? Terrence tinggal di New York. Dan apakah Terrence satu-satunya yang dari New York? Iya. Kami berhasil memastikan adanya hubungan antara Kayla dan seseorang di New York bernama Terry Termogene. Hubungan Kayla dengan Terry Termogene tampaknya adalah hubungan di mana setiap kali Kayla berada di New York, Terry yang menyukai Kayla akan mengajak Kayla makan malam. Jika Terry Termogene pernah berada di daerah Florida Selatan, Kayla dan Terry akan bertemu untuk makan malam. Ketika mereka tidak berada di kota yang sama, Terry akan mengirimkan makanan kepada Kayla.
Jadi sejauh itulah yang kami ketahui tentang hubungan mereka. Jadi sekarang ada petunjuk bagus lainnya. Dalam rekaman kamera pengawas itu, wanita misterius di luar apartemen Kayla membawa sebuah kantong makanan. Terrence di New York, dia akan mengirimkan makanan lewat Uber Eats. Jadi wajar saja jika kita berasumsi bahwa siapapun yang mengantarkan makanan di Florida pada pukul 4 pagi itu mungkin pesanan Uber Eats. Kita tahu Terrence punya pacar. Benar, sebenarnya dia tidak mengakui pacarnya, tapi ya dia memang punya pacar. Sejauh yang kamu tahu, dia punya masalah dengan siapa? Apakah ada yang mengganggunya, melecehkannya, atau ada seseorang yang sedang punya masalah dengannya? Satu-satunya orang yang pernah benar-benar bermasalah dengannya, karena Kayla memang tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak pernah menanggapinya. Biasanya, dia hanya akan mengabaikannya, kecuali pacar Terrence. Benar-benar di hari pertama mereka bertemu, dia langsung mengirim pesan ke Kayla di Instagram. Dan apa masalah yang mereka hadapi? Pada dasarnya, dia menghubungi Kayla, kamu tahu, untuk memastikan apakah Kayla bersama pria itu, Terrence. Aku punya tangkapan layar DM mereka saat dia mengirim pesan ke Kayla. Mereka baru bertemu hari itu. Kenapa gadis ini langsung mengirim DM ke dia? Itu juga yang dipikirkan Kayla. Dan saat Kayla mengirim pesan ke pria itu dan bertanya, kamu tahu, kamu punya pacar tapi tidak memberitahuku, dia menyangkalnya. Dia bilang dia tidak punya pacar, dia tidak tahu apa-apa soal itu. Katanya dia memang punya mantan, itu yang dia akui bahwa itu mantannya. Jadi Kayla tetap melanjutkan berbicara dengannya. Ini jelas hubungan tanpa status yang sangat rumit. Dan para penyelidik perlu mencari tahu siapa yang berpacaran dengan siapa dan siapa sebenarnya yang mengirim DM ke Kayla tentang Terrence. Bagaimana gadis itu bisa tahu tentang Kayla? Tanggal 29 aku dan Kayla bekerja di sebuah pesta. Jadi pesta tempat kami bekerja di New York, mereka datang. Saat kamu bilang mereka, maksudmu Terrence dan juga Terrence bersama teman-temannya. Jadi kami kembali ke sana sekarang dan Kayla serta dia mulai akrab. Dia melepas cincinnya dan memakaikannya ke tangan Kayla. Jadi sekarang semua teman-teman di sekitar mereka merekam video dan semacamnya. Dan salah satu dari mereka merekam Kayla. Dan kamu bisa melihat cincin itu di tangannya. Itu seperti cincin yang sangat khas atau itu? Besar. Aku rasa aku punya videonya. Cincinnya sangat besar dan mencolok. Kayla sedang menari dan kamu bisa lihat cincinnya. Dan Kayla terlihat memakai cincin itu. Kamu tahu, dia tidak berpikir apa-apa tentang itu. Keesokan harinya, mereka mendapat DM dari pacarnya. Jadi tanggapan layarnya intinya menanyakan ke Kayla apakah dia sekarang bersama pria itu. Benar. Tapi Kayla tidak membalas itu. Tidak. Dia membalas 2 pesan pertama di awal. Kamu tahu, karena gadis itu menghubungi dan dia bilang, terkait apa? Lalu dia bilang, cowok yang rambutnya dikepang itu, dia mencoba ngobrol sama kamu atau kalian memang ngobrol. Cowok yang rambutnya dikepang itu Terrence, dan tentu saja Kayla tidak membalas. Saat itulah dia menelpon cowok itu dan bilang, ada cewek yang mengirim pesan ke aku, itu pacarmu kan? Mereka pergi makan malam bersama. Dan ketika mereka pergi makan malam keesokan harinya, paginya, dia mengirim pesan lagi ke Kayla. Kamu yang gak jawab, kamu bisa saja cewek. Bagian pentingnya adalah kalau kalian benar-benar ngobrol dan sering bareng, aku mau kamu tahu aku gak akan bersikap lunak pada kalian berdua. Di bagian atas profilnya ada foto dirinya. Iya, itu dia. Di bawah nama Shaki tertulis Sakina, S-A-K-I-Y-N-A. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa dia terlibat dengan Terrence, si Sakina ini? Bagaimana kamu tahu bahwa itu Terrence yang dia maksud? Semuanya ada di halaman miliknya. Kamu bisa lihat Terrence di sana. Kita memang tahu bahwa dia punya pacar di New York, Sakina Thompson. Dan pada suatu saat, Sakina mengetahui tentang Kayla dan ada pesan-pesan yang saling dikirimkan. Tapi dari yang bisa saya lihat dari pihak Kayla, sebenarnya tidak ada kabar besar yang benar-benar mengejutkan, seperti, oke, jangan bicara dengan Terry lagi. Dia masih menjalani hidupnya seperti biasa. Sakina tinggal di New York dan bekerja sebagai teknisi kuku. Sakina percaya bahwa dia dan Terry sedang berpacaran. Mereka itu pacaran, tidak perlu dipertanyakan lagi, mereka memang bersama. Sahabat Kayla, Janissa juga mengungkap satu aspek penting lagi dari komunikasi antara Kayla dan Sakina. Pada awal bulan lalu, dia sering diganggu dengan telepon iseng. Dan dalam telepon iseng itu, apa yang dikatakan? Apakah itu berupa ancaman atau lebih seperti... Kalian semua, jauhi pacarku. Kayla akan mengangkat telepon dan dia bersumpah itu adalah seseorang dari New York karena orang di telepon itu berkata dead ass. Dan itu memang sesuatu yang biasa dikatakan orang-orang New York. Dan itu selalu suara perempuan yang sama. Itu selalu suara yang sama, iya. Dia bilang mereka akan diam selama 1 menit. Lalu aku harus berteriak halo supaya mereka membalas halo. Seperti apa-apaan. Lalu di akhir dia bilang,
kamu tahu kan, kamu itu BEM kan? Aku bilang, iya aku tahu, kasih tahu aku yang lain dong. Lalu si bayi itu langsung diam. Pada hari Kayla ditemukan meninggal di apartemennya, baik ibunya Diana maupun yang bisa dibilang pacarnya Rovelto Robinson menyebutkan sesuatu dalam pernyataan mereka kepada polisi yang ternyata menjadi petunjuk penting. Apakah ada hal lain yang terpikir olehmu yang belum aku tanyakan, tapi menurutmu mungkin penting? Dia tidak punya masalah. Maksudku, dia terlihat sangat bahagia. Satu-satunya hal, beberapa minggu yang lalu, dia sempat mendapat telepon iseng, tapi dia tidak menceritakan detailnya. Kami memang menerima informasi dari teman dan keluarga bahwa Kayla belakangan ini, selama beberapa minggu terakhir, atau bahkan beberapa bulan sebelum pembunuhan, dia mulai menerima apa yang dia sebut sebagai telepon iseng dari seorang perempuan. Sahabat Kayla, Janessa Tate, yang sedang diwawancarai oleh polisi di Broward County, mengungkapkan bahwa dia pernah melihat Sakina Thompson secara langsung di New York. Dia terus-menerus menelponnya selama dia berkendara ke sana dan mengatakan, jangan masuk ke dalam, tolong jangan masuk ke dalam, aku mohon padamu, jangan masuk ke Showtime, jangan masuk ke dalam. Dan aku melihat ke arahnya dan aku bilang padanya kayak, gadis itu pasti ada di dalam tahu. Maksudku, tidak ada alasan lain kenapa dia tidak mau kamu masuk. Jadi akhirnya kami berhenti di Showtime dan dia menelponnya karena dia melihat kami parkir. Dan dia bilang, datanglah ke mobilku. Jadi aku tetap saja masuk ke dalam. Aku mengirim pesan padanya duluan dan aku bilang, pacarnya ada di sini. Aku melihatnya di ujung bar sedang menunggu. Jadi kamu melihat dia di sana dan dia hanya duduk sendirian. Apa dia bersama seseorang? Sendirian, tangan terlipat di ujung bar, tidak ada minuman di depannya, hanya duduk di sana. Tapi disitulah pria itu, pria yang akan aku temui, dan aku memeluknya. Lalu aku menunduk dan melihat dia, dan saat dia melihatku, dia menatapku. Lalu dia melihat ke belakangku dan dia tidak melihat Kayla. Jadi dia duduk di sana sebentar, menunggu apakah Kayla akan datang. Lalu tempat itu tutup dan dia pun berdiri lalu pergi. Jadi Kayla tidak pernah masuk. Mereka pergi ke tempat lain bersama, dia dan Kayla. Karena Janessa tahu seperti apa wajah Sakina, para penyelidik menunjukkan rekaman kamera pengawas dari malam saat Kayla dibunuh. Ketika Janessa menonton rekaman kamera pengawas dari kompleks apartemen, salah satu hal yang dia kenali adalah profil tersangka. Dia mengenali bahwa perempuan dalam video tersebut memiliki dada yang besar. Dia mengenali cara berjalan tersangka itu. Apa yang ada di video itu yang membuatmu mengira itu Sakina? Dia bertubuh kekar, jadi dia berjalan dengan dada terangkat dan langkahnya berat. Itu cara berjalan yang sangat khas, seperti kamu juga punya cara berjalan yang khas karena bentuk dadamu. Dan dia punya dada yang sangat besar, dan tampilan wajahnya dari samping juga memberikan kesan berat. Dan cara berjalannya itu berat sekali. Dia menghentakkan kaki saat berjalan, langkahnya berat, iya. Itu memang masuk akal kalau itu dia benar-benar punya masalah mental. Gadis itu tidak mau meninggalkan Kayla sendirian, ingat ya. Cowok ini ngobrol dengan banyak cewek lain di New York. Aku sudah pernah ke New York dan saat aku pergi keluar dia bersama perempuan lain. Tapi menurutku karena Kayla itu cantik banget, kamu tahu, Teres benar-benar mengejarnya dan dia sangat gigih, dia terus berusaha. Dia menerbangkannya ke tempatnya, dia mengirimkan makanan untuknya. Pokoknya dia gigih banget. Aku merasa dia menganggap Kayla sebagai ancaman. Akhirnya salah satu temannya bisa memberiku halaman Instagram milik perempuan ini, Sakina Thompson. Hai semuanya, namaku Sakina, aku dari New York. Aku adalah teknisi kuku penuh waktu. Aku sebenarnya nggak tahu harus bilang apa, tapi selamat datang di channelku. Aku nggak mau video pertama langsung membahas sesuatu begitu saja. Tapi aku akan membahas kecantikan di sini. Kebanyakan tentang kuku dan makeup, swatch, hal-hal seperti itu. Haul, outfit of the day, pokoknya semuanya. Detektif Kuchler lalu menggulir akun Instagram Sakina Thompson. Dia memperhatikan ada beberapa pakaian tertentu yang dikenakan tersangka di rekaman pengawasan kompleks apartemen. Di rekaman pengawasan kompleks apartemen itu, Detektif Kuchler juga melihat merek pakaian yang sama dikenakan Sakina Thompson di foto-foto pada akun Instagramnya. Aku adalah pembicara terbaik di film itu. Ada juga sepasang sepatu Prada yang dikenakan oleh tersangka dan sepatu Prada yang persis sama ini ditemukan di profil Instagram Sakina Thompson dengan dia mengenakan sepatu yang persis sama.
Dia juga memperbesar saat tersangka sedang memegang ponselnya. Salah satu hal yang benar-benar menonjol adalah pelindung ponsel miliknya. Pada suatu saat di video, tersangka pura-pura sedang melihat kotak surat di kompleks apartemen, dan pada saat yang sama membalikan ponselnya. Dan ketika mereka membalikan ponselnya, saya bisa melihat gambar latar di layar ponselnya. Dan kebetulan di Instagram Sakina Thompson, dia sedang memegang ponselnya di tangannya, dan gambar latar yang sama terlihat di foto itu. Sakina cukup aktif di media sosial dan dia sering memposting tentang hubungannya termasuk dengan Terry. Dan itu mungkin tidak aneh, tapi hubungan mereka agak sedikit toksik. Saya nggak akan bohong. Saya suka menggoda hanya untuk memastikan apakah saya masih punya daya tarik. Tapi kalau sampai jadian, enggak, itu sih gila. Setiap kali Kayla menanyakan Terry tentang Sakina Thompson, Terry selalu bilang, dia itu gila. Dia mantan pacarku, kamu gak perlu khawatir soal dia. Dan itulah satu-satunya alasan kenapa Kayla tidak terlalu menganggap serius Sakina Thompson. Karena Terry terus-menerus bilang padanya bahwa ini cuma mantan yang gila dan kamu gak perlu khawatir. Kenapa kamu terlihat begitu gugup? Dan kenapa kamu banyak berkeringat? Dan kenapa kamu terlihat begitu lapar? Dan... Enggak mungkin. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini benar-benar salah paham besar. Kamu harus percaya sama aku. Dengar, aku bilang sama kamu, sebaiknya kamu dengerin aku. Kamu suka Krabby Patties kan, Squidward? Dia sering bicara tentang memukul Terry, dan dia selingkuh, serta hal-hal lain yang mungkin bisa memicunya. Kamu tahu aku suka berkelahi kan? 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 Para penyelidik melacak nomor telepon dari pesan WhatsApp yang diberikan Janisa. Nomor ponsel itu juga kembali mengarah ke Sakina Thompson. Itu memungkinkan saya untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk data riwayat ponselnya, yang dapat membantu menunjukkan bahwa dia berada di Florida Selatan pada saat pembunuhan Kayla Hodgson. Detektif Ian Kuchler berhasil mengidentifikasi bahwa seorang Sakina Thompson telah melakukan perjalanan dari New York City ke Fort Lauderdale sebelum pembunuhan terjadi. Saya pikir saya tidak akan melihat halaman mereka, saya malah melihat halaman kalian. Pada dini hari, sekitar pukul 1 pagi. Pada 13 Juli, ponsel itu bergerak ke area kediaman Kayla Hodgson. Berada di sana selama beberapa jam, lalu pergi sekitar pukul 6 pagi. Kembali ke sebuah hotel, yang akhirnya kami temukan bahwa Sakina Thompson telah memesan sebuah kamar hotel di sana. Dan itu sangat penting, karena kami bisa mencocokkannya dengan rekaman video yang kami dapatkan, kemudian dari luar kompleks apartemen Kayla, yang menunjukkan tersangka dijemput oleh layanan transportasi online dan dibawa kembali ke hotel yang telah dipesan olehnya. Waktu pada rekaman video pengawasan sesuai dengan data ponsel yang juga menunjukkan ponsel tersebut bergerak. Jadi kami tahu bahwa orang yang kami lihat di rekaman video pengawasan itu yang bepergian dari kediaman Kayla Hodgson ke hotel adalah Sakina Thompson. Dan kemudian kami kembali lagi ke tas makanan yang dibawa oleh wanita misterius dalam rekaman pengawasan itu. Sakina Thompson, saat dia check-in di hotel tempat dia menginap, dia memesan makanan cepat saji dari sebuah tempat makan lokal. Dan tas yang sama itu dibawa olehnya ke tempat kejadian perkara. Dengan informasi itu dan melihat dia membawa tas tertentu tersebut, kami mendapat kesan bahwa mungkin dia menggunakannya sebagai tipu muslihat. Untuk berpura-pura seolah-olah dia pengantar makanan yang datang larut malam. Karena kami memang tahu bahwa pacar Sakina Thompson, Terry Termogene, di masa lalu pernah mengirimkan pesanan makanan lewat ponsel kepada Kayla setelah pulang kerja larut malam. Jika Kayla mengintip dari lubang pintu, melihat wanita ini berdiri di sana sambil memegang kantong makanan cepat saji, itu memberi saya kesan bahwa dia mungkin memanfaatkan itu untuk mencoba mendapatkan kepercayaan Kayla agar mau membuka pintu. Sakina sudah merencanakan seluruh tipu muslihat ini. Dia bahkan membuat akun ojek online palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Layanan ojek online yang digunakan Sakina Thompson dibuat dengan nama yang berbeda pada hari yang sama dalam hitungan menit, tetapi keduanya menggunakan nama palsu. Sakina Thompson menggunakan akun ojek online palsu ini untuk pergi ke dan dari lokasi pembunuhan.
Jadi para penyelidik meyakini bahwa kombinasi data digital, postingan media sosial, dan rekaman kamera pengawas semuanya mengarah pada tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kita tahu ada hubungan antara Sakina dan Terry dan Kayla. Kita juga tahu pernah ada perselisihan di masa lalu di mana ada pesan-pesan yang saling dikirimkan. Dan Kayla baru saja berada di New York, dan kami tahu bahwa dia sempat berkomunikasi dengan Terry saat dia di sana. Yang bisa kami ketahui adalah Sakina mengetahui bahwa Terry telah bertemu dengan Kayla. Itu terjadi pada tanggal 9 Juli. Aku akan pergi membeli senjata api, lalu kembali dan memulai semuanya. Jadi pada tanggal 10 Juli, Sakina Thompson memesan tiket pesawatnya. Pada tanggal 12 Juli, dia sudah berada di Florida Selatan. Salah satu hal yang muncul di sini adalah niat. Seseorang terbang dari New York, memesan hotel. Dalam waktu yang sangat singkat, antara 9 Juli dan 12 Juli, semua ini sudah direncanakan. Kamu punya banyak waktu untuk memikirkan kembali tindakanmu. Jadi seseorang datang, bahkan jika dalam keadaan emosi, kamu berada di pesawat selama 3 jam, sekarang kamu sudah memesan hotel. Sekarang kamu berada di Florida Selatan. Kamu punya waktu untuk mengubah keputusan. Dan para penyelidik juga menemukan bahwa hampir setahun sebelum pembunuhan, Sakina tampaknya secara digital menguntit Kayla. Kami kemudian mengetahui bahwa interaksi Instagram awal terjadi jauh lebih awal dari yang awalnya kami diberitahu. Janisa memberikan tangkapan layar yang menunjukkan hal itu, sekitar 1 tahun sebelum Kayla dibunuh. Sakina Thompson menghubungi Kayla melalui akun Instagramnya dan meminta untuk berbicara dengan Kayla, serta ingin Kayla menelponnya. Dan pada saat itu, Kayla memblokir Sakina Thompson, tidak pernah membalas pesannya. Beberapa bulan kemudian, setiap kali Kayla mengirim pesan kepada Terry, entah bagaimana Sakina Thompson bisa melihat pesan-pesan tersebut. Dan sekarang dia punya nomor telepon Kayla dan dia mengirim pesan lagi ke Kayla. Pesan-pesan ancaman, memanggilnya dengan kata-kata kasar, memberitahunya, kamu tahu soal dekat-dekat dengan Terry. Dan sekali lagi, Kayla memblokirnya. Beberapa bulan kemudian, Kayla mengirim pesan kepada Terry. Dan kali ini, tampaknya Sakina Thompson kemudian mengambil ponsel Terry dan membalas pesan Kayla dari ponsel Terry. Dan ini adalah satu-satunya saat kami memiliki bukti bahwa Kayla pernah mengirim pesan balasan kepada Sakina Thompson. Sakina Thompson mengirimkan kepada Kayla sebuah foto Sakina dan Terry sedang berciuman di atas tempat tidur. Dan ketika dia mengirimkan foto ini, kata-kata yang menyertai foto tersebut pada dasarnya memberitahu Kayla bahwa kami baik-baik saja di sini. Dan Kayla membalas Sakina Thompson dengan mengirim pesan ke ponsel Terry. Kamu memang suka mencium bibir yang nempel di peku. Setelah itu, Kayla berhenti berkomunikasi. Para penyelidik sekarang memiliki teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pagi hari ketika Kayla dibunuh. Kami tahu bahwa tak lama setelah Kayla berangkat kerja, Sakina Thompson tiba di kompleks apartemen sekitar pukul 1 pagi. Dia menghabiskan 3 jam berikutnya berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen itu. Video terakhir yang kami miliki dari Kayla Hudson menunjukkan dia berjalan pulang setelah kemungkinan menjalani malam yang panjang, terus berdiri dan berbicara dengan orang-orang. Kamu bisa melihat dari gerak-geriknya, dia benar-benar lelah dan mungkin senang akhirnya bisa pulang. Di pikirannya, dia sudah merasa aman di rumah. Tak lama setelah itu, kita melihat Sakina berlari menuju apartemen tempat Kayla baru saja masuk. Bagaimana Sakina bisa masuk ke apartemen itu? Kami tidak yakin. Tapi yang kami tahu pasti adalah pada suatu saat, pintu depan apartemen itu terbuka, kemungkinan besar oleh Kayla, yang melihat siapa yang ada di depan pintu. Dan tepat di dalam pintu depan itu, dari bukti yang ada kita bisa melihat bahwa terjadi perkelahian dan ada kerusakan pada dinding. Ada darah yang menempel di dinding. Perkelahian itu bahkan berlanjut ke lorong sedikit ke sebelah kiri. Kayla berjuang untuk hidupnya di apartemen itu. Apa yang lebih menakutkan daripada menjadi seorang perempuan sendirian di rumah dan seseorang sekarang ada di dalam rumahmu dan kamu harus berjuang untuk hidupmu? Jumlah darahnya, bahkan setelah dia ditusuk, kamu bisa melihat bahwa dia masih berusaha melawan dan bergerak. Jika serangan itu berlanjut ke dalam apartemen sedikit, pada akhirnya justru kembali ke pintu depan. Mungkin dia mencoba mengusir pelaku, mendorongnya keluar, berjuang melawannya. Tapi pada suatu titik, luka yang dia alami sudah terlalu parah. Kayla akhirnya tergeletak di belakang pintu depan.
Pada titik ini dalam penyelidikan, kami sekarang sudah mendekati 2 minggu sejak pembunuhan terjadi. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Saya pergi ke New York, daerah Queens, untuk mencari Sakina dengan bantuan NYPD dan US Marshals. Dan akhirnya, dia ditahan pada tanggal 3 Agustus 2022. Tas tangannya berisi tiket pesawat yang membawanya keluar dari Florida Selatan. Sakina akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana. Sakina tidak pernah berbicara dengan kami. Dia telah menggunakan haknya dan memiliki seorang pengacara yang mewakilinya, jadi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar mendengar sisi ceritanya. Setelah Sakina ditahan di New York, dia tetap berada di sana dari 3 Agustus hingga 18 Oktober. Dia diekstradisi ke sini, ke Broward County, dan kami dapat memperoleh DNA-nya dengan bantuan tim olah TKP. DNA tersebut diajukan dan dikonfirmasi bahwa DNA yang ada di kuku Kayla Hodson memang milik Sakina Thompson. Sebagai pihak penuntut, kami tidak diizinkan berbicara dengan terdakwa. Satu-satunya cara bagi kami untuk sedikit memahami pikiran mereka adalah dengan menggunakan bukti apapun yang kami miliki. Dan bukti yang saya miliki adalah catatan Instagram miliknya. Jadi, saya mempelajari catatan-catatan itu. Saya melihat bagaimana dia berkomunikasi dengan perempuan lain yang dia curigai berhubungan dengan Terry. Saya melihat gaya hidup yang dia tampilkan seolah-olah dijalaninya. Dan saya menggunakan itu untuk mempersiapkan diri saya menghadapi persidangan. Pada tanggal 30 September 2025, persidangan Sakina Thompson dimulai dan diawali dengan pernyataan pembukaan. Dan itu dimulai dengan jaksa penuntut Tanya Johnson. Semua berjalan sesuai rencana, kecuali ketahuan. Menyeret Kayla ke pinggir di atas darahnya sendiri, menjauhi pintu, lalu pergi dengan menyamar menggunakan pakaian Kayla. Tapi pihak pembela punya versi mereka sendiri tentang kejadian sebelum pembunuhan Kayla Hodson. Percakapan antar sesama perempuan yang ada di benak Sakina ini telah memanas. Pada hari ke-9 persidangan, pihak pembela memanggil Sakina Thompson ke mimbar saksi untuk bersaksi membela dirinya sendiri. Dia langsung menarik rambutku dan memukulku. Sakina bersaksi, mengklaim bahwa itu adalah pembelaan diri. Satu hal yang selalu diperhatikan oleh juri adalah sikap terdakwa saat mereka bersaksi, bahkan ketika mereka duduk di meja penasihat hukum. Dan dia menunjukkan ekspresi yang datar. Dia tidak terlalu emosional tentang semua ini. Saya memberitahunya bahwa saya sedang hamil, jadi saya merasa dia mencoba menyakiti saya dan bayi saya. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, saya berjuang demi diri saya dan bayi saya. Sakina Thompson bersaksi bahwa ketika dia pergi untuk menghadapi Kayla, sebagai sesama perempuan, dia sedang hamil 2 bulan. Ini adalah fakta yang sulit untuk diterima, karena jika kamu sedang hamil 2 bulan, kenapa kamu bahkan mau pergi menghadapi seseorang yang belum pernah kamu temui? Mungkin orang itu bisa melakukan kekerasan, mungkin mereka akan menyakitimu. Kamu pasti tidak ingin pergi sejak awal. Tapi juga itu bisa memberikan efek sebaliknya. Itu bisa membuat juri lebih bersimpati padanya, karena mereka tahu bahwa dia sedang hamil 2 bulan, dia punya bayi. Begitu dia memberitahu Kayla bahwa dia hamil, dia bersaksi bahwa Kayla marah dan Kayla menyerangnya serta mencoba menyayat perutnya. Dan pada saat itulah dia kehilangan kesadaran. Dan apapun yang terjadi setelah dia kehilangan kesadaran adalah yang benar-benar terjadi. Meskipun dia tidak mau bersaksi tentang detailnya. Namun saat pemeriksaan silang, jaksa menantang klaim pembelaan diri Sakina. Memukul saya. Memukulmu di mana? Wajahku. Di bagian mana di wajahmu? Apa yang terjadi padanya? Kamu tidak ingat di bagian mana dia memukul wajahmu? Di wajahku. Aku berhasil menunjukkan siapa Sakina Thompson sebenarnya. Ekspresi yang dia tunjukkan saat naik pesawat kembali ke New York sama persis dengan ekspresi yang dia tunjukkan saat di persidangan. Membunuh seseorang demi membela diri, meski dibenarkan, tetap punya sisi manusiawi. Seperti kamu terlihat sangat terpukul karena harus mengambil nyawa orang lain. Dan dia tidak menunjukkan ekspresi itu saat di persidangan. Maksudku, inilah alasan kamu membunuhnya, kan? Ya. Kamu tidak membunuhnya karena dia melawanmu? Tidak, aku membunuhnya karena dia mengambil bagian kaca hukah dan melukaiku serta menusuk perutku.
Dia mencoba menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sangat peduli pada anaknya yang belum lahir. Tapi setelah dugaan serangan Kayla yang melukainya di perut, dia sama sekali tidak pernah mencari bantuan medis. Dia tidak pernah pergi ke rumah sakit. Dia juga tidak bersaksi tentang apapun yang dia lakukan setelahnya yang sesuai dengan seseorang yang telah dilukai di perut. Setelah argumen penutup, juri pergi untuk bermusyawarah. Ketika para juri kembali untuk bermusyawarah, aku selalu ikut cemas memikirkan keluarga itu. Karena prioritas utamaku adalah agar mereka mendapatkan keadilan. Dan keadilan hanya akan datang dari putusan bersalah. Juri kembali dengan putusan mereka setelah 1 jam bermusyawarah. Dan mereka menyatakan Sakina Thompson bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Kayla Hodgson. Begitu putusan dibacakan, aku merasa sangat lega dan sangat bahagia untuk Ibu Kayla. Sekarang, sebelum hakim secara resmi menjatuhkan hukuman kepada Sakina Thompson, teman-teman dan keluarga Kayla menyampaikan pernyataan mereka tentang dampak kejahatan ini terhadap korban. Selamat siang Yang Mulia. Alasan kita semua ada di sini hari ini, pertama-tama, saya ingin Anda melihat dan memperhatikan berapa banyak orang yang benar-benar mencintai saudari saya. Masih banyak lagi, dan saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untukmu. Cinta dan dukungan seperti ini tidak akan pernah hilang. Selama sisa hidupmu, kamu harus bercermin setiap hari, menyesali keputusanmu, dan memikirkan betapa bodohnya dirimu. Aku harap semua malammu dipenuhi dengan penyesalan dan kesepian, karena kamu tidak akan pernah bisa melihat atau memeluk keluargamu lagi. Aku Melanie, sepupu saudara Kayla, dan baginya aku sudah seperti kakak perempuan. Pada tanggal 13 Juli sekitar pukul 3.30, aku menerima telepon bahwa Hayla ditemukan meninggal di rumahnya. Pertanyaan pertama yang aku tanyakan kepada Tuhan di tengah semua air mataku saat terbaring di lantai adalah, siapa yang tega melakukan ini kepada Kayla? Kamu tahu, Kayla adalah tipe orang yang tidak akan kamu temui 2 kali dalam hidup. Dia memiliki semangat yang begitu bersinar terang. Setiap ruangan yang dia masuki akan langsung bercahaya seperti Times Square di malam tahun baru. Siapa yang memberimu hak untuk masuk ke rumahnya dan melakukan ini padanya? Ceritakan padaku apa yang kamu pikirkan setiap kali kamu mencari One Princess K di Instagram. Kamu melihat seorang gadis cantik dengan tubuh yang luar biasa, kepribadian yang kuat, benar-benar kebalikan dari apa yang kamu lihat saat berdiri di depan cermin. Itu sangat menyakitimu, kamu ingin merusak wajahnya. Tapi ketahuilah, jika Kayla masih hidup, bahkan dengan bekas luka di wajahnya, dia tetap akan menjadi gadis tercantik di ruangan itu. Dia akan jauh lebih cantik daripada yang bisa kamu jadi sekalipun. Pikiranmu benar-benar sudah rusak, karena satu-satunya orang yang diuntungkan dari semua situasi ini adalah Perry. Akhirnya dia bisa menyingkirkanmu. Sekarang dia bisa menikmati hidupnya tanpa harus khawatir kamu akan menguntit perempuan lain yang mungkin dia sukai, atau kembali menyerangnya dengan cara yang destruktif. Sekarang aku memohon kepada hakim untuk memberikan kedamaian yang layak didapatkan keluargaku dan memasukkanmu ke penjara selama sisa hidupmu yang tidak berharga tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi setelah mendengarkan pernyataan emosional dari orang-orang terdekat Kayla, hakim pun menyampaikan beberapa patah kata. Saya benar-benar percaya bahwa kejahatan terdakwa dalam situasi ini sangat keji. Dengan cara dia melacak, menemukan, mendatangi, lalu membunuh. Dan dengan itu, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nona Thompson. Di bawah kode hukuman pidana Florida, itu berarti tanpa pembebasan bersyarat. Dan dia akan menjalani sisa hidupnya di penjara. Keluarga dan teman-temannya datang dengan pakaian serasi dalam warna favorit Kayla ke persidangan. Dan saat vonis dijatuhkan, mereka semua mengenakan kaos yang serasi. Sejak hari pertama, sudah jelas bagi saya bahwa Kayla sangat dicintai dan sangat dirindukan. Serta dia memiliki banyak dukungan dari teman dan keluarga. Terima kasih banyak. Urusan kita untuk hari ini sudah selesai. Sakina Thompson melahirkan bayinya saat dia berada di penjara. Ketika dia melahirkan anak itu, Terry,
Thermogen akhirnya muncul ke permukaan atau keluar dari bayang-bayang dan tiba di Florida Selatan, memberi kami kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia adalah seorang pria yang sopan. Kami membahas kasus itu secara singkat. Dia ingin berbicara dengan pengacaranya sebelum melangkah lebih jauh dan tidak pernah mendapat kesempatan lagi untuk berbicara dengannya setelah itu. Dia mengambil hak asuh atas anak itu. Sangat menyedihkan memikirkan kehidupan wanita muda ini yang baru saja memasuki usia dewasa harus berakhir karena wanita lain merasa terancam olehnya. Saya puas dengan putusan bersalah itu, tapi tidak ada kebahagiaan dalam kasus seperti ini. Anda tahu, Sakina Thompson akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sekarang ada seorang anak yang kehilangan ibunya. Dan ada Kayla Hodgson. Yang paling penting, keluarganya, mereka bahkan tidak bisa mengunjunginya lagi. Tidak ada kepuasan dari vonis bersalah, apalagi dalam kasus seperti ini. Ini semua karena seorang pria. Gadis-gadis muda bertengkar karena seorang pria, kalau mau disederhanakan. Tapi kenyataannya ada lebih dari itu. Dan itu terletak pada Sakina Thompson. Disitulah kondisi mental, moral, atau cara berpikirnya berperan. Sangat menyedihkan melihat nyawa yang hilang secara tragis di usia muda hanya karena hal yang sia-sia. Semua ini terjadi tanpa alasan. Tidak ada ancaman yang bisa Kayla berikan kepada Sakina Thompson yang memiliki hubungan dengan Terry di New York sana. Jadi sampai segitunya terbang ke sini hanya untuk membunuh seseorang. Maksudku, ngeri sekali mengetahui bahwa ada orang di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Dan Kayla tidak pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya, apalagi di rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi perlindungannya.